Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Riswaya. NIM saya 19210216, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Siliwangi. Ya, mohon izin Bapak dan teman-teman semuanya, saya di sini akan mempresentasikan OJS atau Open Journal System. Baik, saya di sini akan mempresentasikan sebuah OJS atau templating di mana teman-teman semuanya harus memahami terlebih dahulu mengenai OJS, jurnal, artikel ya. Kalau disilakan sama dengan ya, di sini jurnal itu boleh dikatakan buku ya. Kalau artikel itu adalah bab. Nah, terus apa itu OJS? OJS itu sama halnya dengan toko bukunya ya, atau perpustakaan bukunya. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya atau pengertiannya daripada OJS, jurnal, templating, artikel ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu OJS. Oke, apa sih itu OJS ya? Teman-teman bisa lihat di layar di samping saya ya, di atas. Pengertian daripada OJS atau Open Journal System adalah platform pengelolaan jurnal ilmiah secara online. OJS memungkinkan pengelola jurnal untuk migrasi dari sistem pengelolaan offline menjadi online ya. Mulai dari sebuah manuskrip dikirim oleh penulis, proses reviewing ya, teaching dan sebagainya, hingga manuskrip tersebut diterima untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal ya. Baik, apa sih eh, apa sih itu manuskrip ya? Mungkin di sini ada hal yang belum paham. Baik, manuskrip adalah tulisan yang harus ditinjau. Itulah teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke pokok pembahasan yang kedua ya, mengenai jurnal. Jurnal bisa dilihat kembali teman-teman di atas saya ataupun di samping saya. Jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat KTI, karya tulis ilmiah, yang secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek dan tulisan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala. Oke, baik, kita pembahasan yang selanjutnya. Oke, artikel. Kembali lagi saya ingatkan, silakan teman-teman semuanya bisa dibaca ataupun mau saya bacakan langsung ya. Oke, saya bacakan langsung. Artikel ilmiah adalah karya ilmiah yang dikhususkan untuk diterbitkan di jurnal ilmiah. Ada dua bentuk artikel ilmiah, yaitu artikel konseptual artikel yang diangkat dari gagasan atau ide ya, atau ide penulis, dan artikel penelitian artikel yang diangkat dari hasil penelitian. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pokok pembahasan mengenai templating ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman lihat kembali template ya. Oke, yang dimaksud dengan template adalah di setiap halaman OJS itu selalu menyediakan atau yang namanya template ya. Template itu sebuah dokumen yang bisa kita unduh dan biasanya ada di lambang utama jurnalnya. Nah, template ini yang harus kita miliki terlebih dahulu sebelum kita menulis. Biasanya juga template itu ada Microsoft Word-nya ya, buat memadai suatu dokumen, karena di dalam template berisi aturan-aturan penulisan. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ke pokok pembahasan yang lainnya. Oke. Nah, di setiap OJS itu selalu disediakan template. Mari kita bahas apa saja perbedaan dari template IKIP Siliwangi dengan template yang lainnya. Perlu teman-teman ketahui, template ini harus kita miliki sebelum kita menulis ya. Baiklah, kita langsung saja. Apa sih itu template?
Baiklah teman-teman, bisa lihat di atas ya. Nah, di sini kita bisa tandai apa saja perbedaan kampus kita dengan kampus lainnya ya. Ada huruf, ada header, ada jenis hurufnya. Jenis hurufnya itu ya harus tuliskan Times New Roman dan penomorannya juga sudah ditentukan. Ada yang paling atas di situ ada volume dan nomor ya, dan untuk masuk ke situ teman-teman harus buka header dulu terlebih dahulu ya, dengan cara diklik 2 kali teman-teman bisa masuk ke bagian paling atas ya. Nah, boleh dikatakan itu adalah headernya ya. Nah, untuk di perbedaan antara kampus kita dengan yang lainnya, mungkin salah satunya adalah dengan ada di situ penjudulan ya. Penjudulannya. Nah, kita lihat lagi paling atas ya. Di situ kalau di farol kita yang ambil dari IKIP Siliwangi, di situ ada yang namanya ISSN ya. Nah, kalau yang lainnya mungkin tidak diterapkan ya, atau mau seperti apa saya kurang tahu ya. Yang jelas di sini itu semuanya fungsinya sama-sama saja ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan suatu pedoman penulisan karya tulis ilmiah ya. Format penulisan karya tulis ilmiah disertai tesis, skripsi, tugas akhir, laporan penulisan lainnya, paper atau makalah, buku, modul, handout, diklat, dan lainnya sebagainya. Oke, bahan-bahan apa saja yang harus teman-teman semuanya persiapkan? Diantaranya sebagai berikut: ukuran kertasnya harus A4 ya, ukuran 21 kali 29,7 cm ya. Terus jenis kertasnya HPS 80 gram kertas. Terus yang selanjutnya lagi kertas dorslag ya, berwarna ya atau sesuai dengan warna yang telah ditentukan dengan lambang universitas tertentu ya. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun kata-kata saja yang tidak begitu masuk ya dalam pikiran teman-teman. Mohon dimaafkan karena kesalahan hanyalah milik manusia ya. Karena semuanya yang kebenarannya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.